warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat untuk semua pendengar podcast kita hari ini. Bareng saya Aldo, kita bakal ngobrolin topik yang super relate buat kita. Sebagai remaja zaman sekarang itu, kita mulai dari fashion yang makin kreatif sampai keresahan batin yang kadang diam-diam menyiksa. Dan hari ini kita nggak sendiri, udah hadir bersama kita sosok yang selalu ada untuk mendampingi siswa-siswinya, yakni Bapak Nur Afudin SPD MPD. Halo Pak, apa kabar? Kabar baik. Baik, langsung kita mulai saja dari sesuatu yang ingin dulu ya Pak. Kalau kita lihat kan di medsos itu sekarang banyak banget tren fashion yang bermunculan dari gaya Y2000, trivlog sampai gaya tone, kemudian yang minimalis. Ini kayak jadi cara baru remaja berekspresi. Nah, menurut Bapak sendiri, apakah tren ini memang mencerminkan karakter remaja sekarang atau justru ada hal lain yang mempengaruhi? Di pertanyaan yang sangat bagus mengenai tren modern fashion ya. Yeah. Untuk anak-anak remaja zaman sekarang perlu kita gali kembali lebih ke belakang lagi bahwa anak-anak remaja ini kan anak-anak yang masih mencari jati diri, anak-anak yang ingin berekspresi, kemudian ingin sesuatu yang lain daripada teman-temannya. Nah, salah satu anak remaja untuk mengekspresikan dirinya, salah satunya adalah lewat fashion. Walaupun kadang-kadang fashion itu dia mengekspresikan tidak berasal dari dirinya sendiri. Kadang-kadang berekspresinya itu lewat karena pengaruh dari lingkungan. Lingkungan ini bisa jadi lingkungan teman-temannya di dalam pergaulan, bisa juga lingkungan sosial. Contoh misalnya di sosmed yang sekarang ramai, misalnya banyak fashion yang ditampilkan di sosial media, kemudian mengikutinya. Sehingga kadang-kadang dia lupa bahwa yang ditampilkan oleh dirinya dan mengikuti tren dari sosial media tidak mencerminkan dirinya yang sesungguhnya. Nah, ini yang perlu dicermati, ya. Jadi bolehlah kita ikut tren fashion seperti itu, bahkan ada yang serba minimalis dan sebagainya. Itu bahkan ada yang anak muda juga ada yang cenderung berpikir simple. Artinya simple itu juga secara ekonomis juga ada, ya. Dia ngambil misalnya fashion itu ambil, sekarang kan banyak sih ini ya, orang jualan yang sisa ekspor itu, kemudian cuci gudang, itu juga bisa jadi mereka ngambil hal seperti itu. Ini ya secara pengaruh ekonomis juga. Nah, jadi yang pertama bisa karena jati dirinya dia menampilkan fashion tersebut berekspresi karena dari dalam dirinya sendiri, atau pengaruh dari luar, dari sosial media, dari lingkungannya seperti tadi disampaikan, berbagai macam gaya dari style dari fashion tadi, dan itu tidak mencerminkan dirinya. Kadang-kadang hanya ingin menampakkan kepada temannya, aku bisa beda ini loh, dengan fashion tadi. Dan sebenarnya nggak pantas. Kadang-kadang dia tidak mengukur dirinya dengan fashion seperti itu, hanya ikut-ikutan di sosial media. Ada juga karena pengaruh dari ekonomis, dia juga larinya ke fashion yang relatif lebih, bahasa Jawa itu mede atau lebih terjangkau, ya. Itu juga karena pengaruh ekonomi juga. Jadi karena beberapa pengaruh tadi yang saya sampaikan, gitu. Ya, bagi saya seperti itu. Di solusinya ya gimana? Ya kita melihat ke diri kita, melihat ke anak-anak remaja itu, melihat dirinya pantas enggak menggunakan kayak gini. Ya, berekspresi boleh, tetapi harus melihat dirinya kayak apa. Ya, itu yang pertama, jawaban saya seperti itu.
Tapi nantinya di balik fashion yang kece dan gaya yang kelihatan percaya diri, banyak juga remaja yang merasa kosong atau bahkan down secara mental. Kayak kelihatan happy, tapi ternyata overthinking tiap malam. Nah, istilah overthinking ini kan udah kayak jadi bahasa sehari-hari di kalangan remaja. Banyak yang bilang aku burn out, aku capek banget sama hidup. Padahal secara usia masih di masa-masa sekolah. Nah, apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana seharusnya kami menyikapi perasaan itu? Sebenarnya perasaan-perasaan aku lelah, ya, overthinking tadi, burn out dan sebagainya, itu sebenarnya mencerminkan kejujuran dari remaja tadi. Ya, aku cemas, aku lelah dengan keadaan, aku capek, burn out dan sebagainya. Itu sebenarnya anak-anak mereka itu jujur, ya, dia tidak menampakkan diri seolah-olah dia bahagia dan sebagainya, tapi dia jujur dengan dirinya sendiri. Nah, bagaimana bagaimana mensikapinya? Gimana ya? Mensikapinya kita harus menata secara emosional. Jadi anak-anak ini, anak remaja harus menata dari emosional dirinya sendiri. Ya, selalu berpikir positif ke depan. Apa yang dilakukan anak-anak ini harus selalu produktif, selalu berguna, ya, bagi dirinya, bagi temannya, dan bagi lingkungannya. Itu beberapa. Kemudian di dalam bergaul, cari lingkungan yang sportif, support. Ya, sportif bukan sportif tapi suportif, yang bisa mensupport dari anak-anak remaja. Ya, enggak lingkungan-lingkungan yang mensupport ke arah yang lebih baik, saya pikir mereka tidak akan kosong lagi. Walaupun sebenarnya anak merasa kosong, merasa cemas, merasa lelah, itu sebenarnya adalah sikap kejujuran mereka sendiri. Tapi harus ditata, emosionalnya harus ditata, kemudian juga mencari tempat-tempat yang mensupport dirinya. Kemudian selain itu juga dia harus selalu bersikap, selalu bertindak yang lebih produktif, menghasilkan hal-hal yang positif bagi dirinya dan lingkungannya. Tidak hanya berupa barang, tapi selalu menghasilkan ide-ide yang menarik, ide-ide yang original, yang sangat berguna bagi lingkungannya. Misalnya seperti itu. Ya. Kadang kan rasa overthinking itu muncul bukan cuma dari tugas atau tekanan akademik, tapi juga dari lingkungan sosial, terutama pertemanan. Nah, kita semua pasti pernah ngerasain pertemanan yang tidak nyaman atau sekarang lebih sering disebut toxic friendship. Nah, istilah toxic friendship itu kan sering banget muncul di cerita teman-teman saya. Tapi kadang kita bingung, ini beneran toxic atau cuma beda pendapat biasa. Nah, menurut Pak Afif, gimana sih cara mengenali dan menghindari pertemanan yang enggak sehat itu? Toxic ya. Jadi toxic friendship. Kadang-kadang kita begini, anak remaja itu, seusia sama-sama seusia remaja. Dia menganggap seseorang atau teman yang berbeda pendapat, yang tidak selalu mengatakan iya kepada dirinya, itu terus dihindari, terus dijauhi. Padahal kadang-kadang apa yang disampaikan temannya itu adalah sebuah penilaian kejujuran bagi dia. Mengatakan A karena tidak suka, mengatakan kamu toksik banget, kamu itu malah meracuni saya, persahabatan macam apa kayak gini, misalnya seperti itu. Padahal sebenarnya kejujuran dari teman itu kadang-kadang kita perlukan. Penilaian dari teman secara jujur kita temukan. Justru yang saya katakan toxic friendship itu apabila ada teman dengan modus tertentu mengatakan kepada kita, kamu baik sekali, kamu pinter, kamu ya selalu memuja-muja.
Padahal tujuannya adalah bukan mensupport atau mendorong ke hal yang baik misalnya, itu justru malah menghancurkan, tetapi secara halus. Jadi mengatakan secara tidak jujur kepada temannya, tapi yang dikatakan ini justru malah sebaliknya, hanya karena ingin apa ya, persahabatannya atau pertemanannya itu tidak hancur atau tidak berpisah. Ya, jadi yang dikatakan itu malah memuja-muja, memujinya dengan segala modus lah, saya katakan modus, biar apa, ditraktir lah, biar selalu bisa bersama lah. Justru inilah saya katakan toksik, bukan karena yang berbeda pendapat, ya, boleh berbeda pendapat, tapi kan sifatnya adalah yang membangun, memberikan saran, memberikan kritikan, dan itu untuk sebagian besar anak muda menerima kritikan, menerima saran yang tidak dia sukai, ya kan? Misalnya pahit lah, misalnya dikritik itu sebagian besar anak-anak muda masih anti kritik. Dia lebih suka dipuji daripada dikritik. Nah, tinggal pilih. Bagi saya, yang sangat toxic friendship tadi, ya yang mengatakan temannya tidak sesuai apa adanya, ini yang saya katakan maka toxic, merusak. Walaupun jalannya merusak itu dengan hal-hal yang seolah-olah baik, padahal sebenarnya enggak. Nah, bagaimana cara mengatasinya seperti itu ya? Kita bisa saling berbagi, mengatakan kepada teman yang lain, katakanlah apa yang sebenarnya, saya tidak akan alergi terhadap kritik, masukan dan sebagainya, karena pertemanan itu membutuhkan sesuatu masukan yang baik, membutuhkan suatu masukan agar kedepannya nanti bisa lebih baik, bisa lebih produktif ke hal-hal yang positif. Itu menurut saya kayak gitu. Yang toksik, toksik nanti ya. Mungkin kan dari situ kadang kita juga muncul kesan yang besar, kayak mulai merasa minder, kemudian merasa nggak cukup, sampai itu takut sama masa depan. Betul. Nah, padahal usia kita itu kan masih belasan tahun, tapi kok kayak udah merasa stuck ya. Nah, mungkin banyak banget remaja yang udah mikir, kayak nanti aku kerja apa ya, aku bisa sukses ya. Nah, bahkan ada yang bilang aku takut masa depan. Nah, sebenarnya wajar nggak sih merasa kayak gitu di usia remaja, Pak? Dan gimana cara menenangkan diri di tengah banyaknya ekspektasi itu? Kadang gini, ekspektasi yang terlalu tinggi dan berlebihan itu malah justru membahayakan kita, ya, membahayakan anak-anak remaja, karena belum saatnya kadang-kadang. Walaupun kadang-kadang dituntut juga oleh keadaan, oleh lingkungan. Contoh kita ambil anak-anak misalnya usia remaja 15 tahun, 16 tahun misalnya, yang saat ini mungkin di kelas 10, kadang-kadang sudah dituntut kok oleh keadaan tadi, oleh keadaan yang lingkungan, misalnya lingkungan sekolah, harus sudah bisa menentukan masa depannya nanti bagaimana. Nah, kadang-kadang SMP aja kita sudah dituntut anak-anak itu, kamu nanti cita-citamu jadi apa harus dimulai dari sekarang. Padahal kapasitas anak tersebut belum sampai ke sana. Ini yang kadang-kadang merasa dia cemas, jadi apa istilahnya tadi? Anak itu, aku besok bisa sukses apa enggak ya? Dengan keadaan aku semacam seperti ini. Padahal proses masih panjang. Proses untuk sukses itu masih panjang. Tapi anak SMP kadang-kadang sudah dituntut, kamu harus sudah mempunyai cita-cita mau jadi apa. Padahal mengukur dirinya pada saat itu belum tentu kapasitasnya sama tahun yang akan datang. Juga tahun mendatang terus. Sehingga proses ini memang perlu, dia memang sudah tahu saya nanti jadi apa, tetapi kapasitasnya adalah belum sampai dia besok harus seperti ini. Kadang-kadang remaja itu tidak semua harus diketahui kok. Ya, tidak semua diketahui oleh remaja saat-saat yang sebenarnya itu kapasitas untuk orang-orang dewasa.
Kalau semua harus diketahui saat sekarang, belum mampu. Karena otak dari remaja-remaja masih dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan, masih lama prosesnya. Banyak kok orang-orang sekarang yang anak remaja misalnya pendiam lah, introvert lah, 5-10 tahun yang akan datang bisa mengagumkan. Tidak seperti pada saat dia sekolah. Karena perubahan ini bisa terjadi kapan saja. Perubahan jati dirinya bisa terjadi kapan saja karena dipengaruhi oleh tadi lingkungan, kemudian perkembangan dia, kemudian juga karena memang keadaan misalnya harus seperti apa, harus berjuang, berproses dan sebagainya. Itu remaja, sehingga simpulannya bahwa remaja saat ini kadang-kadang berpikirnya jangan terlalu jauh juga. Ketahuilah bahwa harus sadar diri bahwa kapasitas saat ini adalah baru bercita-cita. Belum tahu nanti saya seperti apa, biarlah menjadi sebuah planning saja, tetapi bukan sebuah kepastian. Boleh memplanning, boleh merencanakan, apa yang direncanakan itu bukan sebuah kepastian sampai saat ini. Ya, jadi tidak resah, aku nanti berguna enggak ya ke depan, aku nanti bisa bantu orang tua enggak ya, aku nanti untuk lingkungan ini bisa diterima enggak ya. Nah itu, kalau remaja saat ini sudah berpikirnya terlalu jauh seperti itu, harus kita batasi juga. Betul. Maka batasannya adalah silakan merencanakan, tetapi proses masih panjang. Nah, gitu. Ya. Cuman fenomena itu kadang makin rumit karena di medsos kan. Kita juga sering disuguhkan mengenai konten soal mental health. Tapi ada juga yang akhirnya jadi gampang self-diagnose, baru merasa sedih sedikit langsung dengan depresi. Nah, di TikTok atau Instagram kan banyak yang mengaku punya mental illness, padahal belum tentu benar. Nah, gimana dampaknya kalau remaja terlalu sering self-diagnose dan apa saran Bapak supaya kita lebih bijak dalam memahami kesehatan mental? Self-diagnose itu seolah-olah remaja itu mengklaim dirinya punya gangguan mental, tetapi dia sendiri mampu mengatasi. Seolah-olah seperti itu. Kemudian melihat apa di TikTok sekian detik itu sudah merupakan kesimpulan. Yang namanya proses kehidupan tidak bisa digambarkan sekian detik di TikTok, 40 detik kok sudah menggambarkan sebuah hal yang kehidupan nyata seperti itu. Ya, jadi kehidupan di dunia maya kadang-kadang sangat beda jauh dengan kehidupan di dunia nyata, di realnya seperti itu. Jadi harus diketahui, harus difilter, ya, harus difilter. Kalau kita mempercayai 100% apa yang ada di sosmed, misalnya sekian detik itu udah masuk ke pikiran kita tanpa kita filter, dan kita terganggu mental kita. Kok bisa seperti itu? Sementara aku nggak bisa. Nah itu. Ya kan karena tadi di awal, ya, proses kehidupan tidak bisa diwakili 40 detik, 50 detik di TikTok, ya kan? Nah, dengan berbagai macam aplikasi dan sebagainya, ya bisa kan? Maka dia bagaimana caranya gunakan medsos, itu pintu awal bukan jawaban akhir. Jadi medsos itu boleh kita mengikuti, tapi itu pintu awal. Oh kayak gitu ya, kan kita bisa mengambilnya, itu pintu awal. Oh saya akan merencanakan seperti ini, bukan kegelisahan. Bukan langsung kita telan mentah-mentah. Oh, kok bisa seperti itu? Aku sendiri nggak bisa. Nah, jangan kita telan mentah. Oh, ada orang bisa seperti itu. Sekian waktu, udah kita lihat. Oh, oke, ini pintu awal saya. Kak, buat planning, perencanaan seperti itu. Kemudian jangan membandingkan dirimu dengan orang lain. Boleh membandingkan dengan orang lain yang lebih baik dan sebagainya, boleh meniru hal-hal baik dari orang, tapi jangan selalu membandingkan.
Kalau selalu membandingkan, maka kalau yang Anda bandingkan itu lebih atas, wah, cemas, dan cemas saya akan kita dapat. Orang lain seperti ini, kita panas. Orang seperti ini, kita panas. Nah, kita ambil hikmah. Kalau ada orang lain bisa seperti itu, ambil aja kolaborasi dengan teman yang lebih baik, misalnya lebih pinter lah, lebih cepat di dalam menyerap sebuah pengetahuan misalnya, atau lebih terampil di dalam sebuah misal dalam hal tertentu, misalnya di IT atau yang lain misalnya, ambil aja sebuah kolaborasi dari mereka, tapi jangan membandingkan. Saya seperti ini, tapi temanku seperti ini, maka kita merasa tertinggal dan akhirnya tadi kita terjangkit yang namanya kecemasan. Di dalam kita ada kecemasan terus, diagnosis tadi. Dan kita seolah-olah mampu untuk seperti itu, ya. Jadi tetap saja secara emosional tetap kita. Jadi intinya apa yang kita lihat di dunia maya itu belum tentu sama dengan di dunia real. Di dunia real ini, di dunia nyata, tidak bisa diwakili oleh dunia maya sesingkat itu, misalnya di tayang-tayang itu yang kita harus memfilter satu. Dan dunia maya tadi misalnya yang keberhasilan seseorang yang sangat singkat tadi, ambil sebagai pintu awal kita, masuk pintu awal kita, sehingga kita bisa seperti itu hanya sebagai referensi saja, bukan harus seperti itu. Bukan harus seperti itu. Dan jangan membandingkan diri sendiri dengan teman-teman yang lain. Boleh menganggap teman-teman yang lain itu kita minta diajari berkolaborasi dan sebagainya, boleh seperti itu. Tapi jangan bandingin seolah-olah kita tertinggal dan sebagainya. Tapi hanya sebagai pemacu saja. Itu, ya. Dari itu kemudian pertemanan sampai kesehatan mental, semua tadi menunjukkan betapa kompleksnya dunia remaja saat ini. Tapi saya percaya kami masih bisa tumbuh jadi generasi yang kuat. Nah, yang terakhir itu mungkin boleh nggak disampaikan harapan Pak Afif untuk kami generasi muda supaya tetap waras, produktif dan siap menyambut masa depan. Ya. Bagi anak-anak remaja saat ini di lingkungan global yang lingkungan dengan kita, di sosial media yang luar biasa pengaruhnya bagi anak-anak muda zaman sekarang. Yang pertama, jangan terpengaruh secara langsung oleh dunia maya, tapi filterlah mana yang menurut kalian baik dan mana yang menurut kalian kurang baik. Nah, sesuaikan dengan jati diri para remaja, sesuaikan dengan adat istiadat ketimuran kita, pantas enggak misalnya seperti itu. Kemudian selalu berproduksi atau selalu produktif dalam hal-hal yang positif. Buatlah aura positif di remaja ini kepada diri sendiri, kepada lingkungan, dan pada akhirnya walaupun masih remaja, dimanapun juga harus selalu bermanfaat. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih banyak Pak Afif atas waktunya dan jawabannya yang full banget. Semoga obrolan ini bisa jadi pelipur waras, sekaligus pemantik semangat buat kita semua. Buat teman-teman yang dengerin, semoga kita bisa lebih memahami diri sendiri dan terus berkembang jadi versi terbaik kita. Nah, sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih Pak. Terima kasih, sama-sama.